lolos dari jeratan hantu akar rimang di hutan Kalimantan. Ini adalah pengalaman nyata dari kesekian kalinya dalam hidupku sebagai orang yang disebut indigo. Saat itu saya sedang libur kerja dari karyawan PT Fortune, kontraktor dari PT Total Indonesia Prancis, yang berada di Kecamatan Samboja, Desa Senipah. Saya kerja setiap 2 minggu off 1 minggu. Hari itu saya ada janji dengan anak kampung untuk cari kepiting di pantai dengan cara ditujak. Tujak adalah semacam tombak bercabang 3. Abis sholat Isya kami berangkat berlima. Kami membawa ember 2 dan lampu Petromax 1 menuju pantai. Waktu itu air surut sehingga kami tak terasa berjalan ke arah laut sekitar beberapa kilometer ke tengah. Kami dapat lumayan banyak. Setelah sekian lama lagi, tiba-tiba air mendadak pasang dengan cepat. Kami segera berjalan balik ke tepi namun, tak kami sadari bahwa kami melenceng ke kanan. Dari arah jalan ke tepi. Sebab jalan yang bekas kami lewati sudah tertutup air pasang. Sementara air makin naik selutut. Kami mulai panik apalagi setelah tahu ternyata kami terjebak ke pantai pembuangan lumpur dari perusahaan. Sehingga langkah kami semakin sulit dan panik. Karena aku yang tertua dari mereka semua. Segera komando aku pegang. Masing-masing kusuruh tinggalkan barang bawaan seperti ember kepiting dan lampu kecuali tujak yang bisa berfungsi sebagai tongkat. Kira-kira kurang 100 meter ke pinggir air sudah sebatas dadaku. Bahkan temanku yang bernama Yusuf harus kami tarik karena dia pendek sehingga air bagi kami sedada bagi dia seleher. Yang bikin kami semakin parah yaitu lumpur buangan yang setinggi pantat kami. Akhirnya sampailah kami ke tepi. Tak bisa kami bayangkan andai kata jarak ke tepi agak jauh beberapa ratus meter lagi. Mungkin air laut sudah menenggelamkan kami semua. Di areal lumpur itu jelas kami tidak bisa berenang dengan baik. Setelah istirahat sejenak menghimpun tenaga yang masih tersisa. Meskipun pakaian basah dan belepotan lumpur kami mencoba cari jalan untuk pulang. Lalu kami berjalan tapi setelah hampir 1 jam kami berjalan. Kami menemui keadaan yang mengherankan. Karena ternyata kami sampai ke tempat semula. Yang tadi pertama kami mulai berjalan. Ini mustahil dan tidak masuk akal. Tapi terjadi dan nyata. Kami mengulang berjalan lagi dan anehnya berakhir di situ lagi. Setelah kami ulang sampai 3 kali dan hasilnya tetap sama kami menyerah. Kami sepakat membaca Al-Fatihah 7 kali kemudian kami bermaksud bermalam di situ menunggu pagi. Kami berjalan menuju tanah yang lebih tinggi karena dekat pantai malam terasa lembab. Tiba-tiba kami mendengar suara seperti anak ayam bersautan aku merasa senang. Sambil berkata anak ayam hutan itu. Langsung temanku Anwar sambil panik mengatakan cepat naik ke pohon itu suara anak buaya yang baru menetas. Untung di situ banyak pohon perdu yang banyak cabangnya. Dan kami manjat pohon sambil melihat ke arah yang ditunjuk Anwar. Itu ada 1 pasang titik menyala itu mata induk buaya dan agak ke kiri ada 2 pasang lagi itu mata buaya dewasa. Kami bergidik ngeri semalaman kami tidak tidur hingga menjelang subuh kami melihat buaya-buaya itu berjalan menghilang entah kemana. Setelah remang-remang cahaya fajar saya menyuruh teman memanjat lebih tinggi sambil melihat dari atas cari arah pulang. Kami berjalan mengikuti arah yang kami amati dari pohon sampai kami tiba di rumah nelayan yang tinggal di antara 3 rumah di situ. Kami tanya ini daerah mana? Ternyata daerah Seitanggi. Yang berjarak 5 km dari tempat awal kami start. Bapak itu heran melihat pakaian kami yang penuh lumpur. Lalu kami bercerita bahwa tadi kami cari kepiting kemudian berlomba dengan air pasang terjebak lumpur dan berputar-putar di sarang buaya. Alhamdulillah kalian selamat karena kalian tadi terkena hantu akar rimang dan digiring ke sarang buaya. Mungkin kalian berlima jadi selamat. Karena bisa saling mengingatkan. Dulu pernah kejadian tidak jauh dari situ 3 orang hilang dan hanya 1 yang ditemukan mayatnya dalam keadaan tidak utuh lagi. Seperti habis diterkam binatang buas.
Alhamdulillah ya Allah kataku, telah melindungi kami. Dan 7 kali surah Al-Fatihah yang kami baca malam itu kau dengar. Amin ya Rabbal Alamin. Cerita ini berdasarkan kisah nyata, namun nama-nama pelaku kami samarkan. Terima kasih.